salam sejahtera untuk kita sekalian. Tentu hari ini kita berada di tempat ini untuk saya selaku pimpinan Satuan Pendidikan di Sekolah SD Idrus Fatumati akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab kita di sekolah, baik saya sebagai kepala sekolah maupun teman, kemudian anak-anak sebagai peserta didik. Yang sangat penting untuk sebagai satu perubahan di dalam kita melakukan proses pembelajaran di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita melaksanakan tugas ini tentu kita tahu bahwa atas perkenanan dari Tuhan dapat menyertai kita sehingga hari ini kita bertemu dengan suasana yang baik. Untuk itu sebelum kita mulai dengan kegiatan ini, maka saya mohon kesediaan Ibu Brigita untuk mengantar kita dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami sampaikan di hadapan hadirat-Mu ya. Menyampaikan tentang program kita khususnya untuk pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, memang ini adalah salah satu kegiatan untuk kami akan memenuhi kriteria dalam kegiatan pelatihan penguatan kepala sekolah. Tetapi karena berdasarkan pokok yang telah kami angkat ketika dalam kegiatan tersebut, yang perlu kembali untuk saya menyampaikan kepada teman-teman dan guru yang di dalam proses pembelajaran di kelas masih menggunakan strategi atau metode monoton, yang artinya bahwa yang aktif adalah guru karena dengan cara ceramah, sedangkan anak-anak tidak aktif. Sehingga pada hari ini perlu saya menginformasikan kepada teman-teman sesuai dengan perkembangan kurikulum tahun 2013 bahwa sesungguhnya di dalam pembelajaran itu yang aktif adalah siswa atau peserta didik, bukan pendidik. Untuk itu, yang pada mulanya bahwa Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran itu masih menggunakan cara-cara atau pola yang lama, yaitu ceramah, maka mesti merubah itu dengan strategi pembelajaran yang dapat menarik perhatian dari anak-anak dan memberi motivasi kepada peserta didik agar mereka proaktif. Bahwa nanti dengan kegiatan ini sebagai informasi untuk saya sampaikan kepada teman-teman, maka akan salah satu teman mempersiapkan diri di dalam supervisi itu. Saya akan melihat sebagaimana ketika saya menyampaikan Bapak Ibu memanfaatkan metode yang dapat menarik perhatian anak-anak sehingga nanti ke depan yang aktif itu adalah anak-anak dalam pembelajaran. Nah, untuk saya mencari tahu bagaimana dengan perubahannya, tentu akan melalui supervisi yang nanti saya akan lakukan pada besok. Pertama yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, mengapa sehingga saya harus menyampaikan hal ini? Karena ketika kita melihat bahwa metode yang dimanfaatkan atau digunakan dalam proses belajar mengajar hanya semata-matanya ceramah, tentu anak-anak tidak dapat memahami. Karena ketika kita berbicara di depan, lalu kita akan menanyakan kepada anak-anak, tentu mereka akan menjawab bahwa semua itu sudah memahami dan mengerti. Tetapi tentu tidak seperti itu. Karena sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013, semestinya anak itu yang mempunyai daya berpikir untuk kalau dapat mereka mesti menciptakan sesuatu yang dianggap masih baru. Sesuai dengan jadwal yang telah kami kirim. Kedua, itu tanggal 26 hari ini, kegiatan yang kita lakukan itu sosialisasi panduan supervisi. Lalu yang ketiga adalah
kita akan sama-sama menilai instrumen monet yang telah saya siapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa supervisi ini bukan hanya dilakukan oleh kepala sekolah saja, tetapi supervisi itu bisa dilakukan oleh guru senior. Untuk itu, maka pada kesempatan kita ini yang sebagai pelaksana supervisi, itu saya bermaksud bahwa kalau bisa kita memilih 2 orang. Satu itu yang saya sendiri sebagai kepala sekolah, lalu yang kedua salah satu teman yang nanti akan mendampingi saya untuk melakukan supervisi terhadap teman itu. Itu yang perlu saya sampaikan sebelum kita datang kepada kegiatan-kegiatan itu. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam. Kita mengambil kesempatan untuk sama-sama membaca buku sebagai literasi kita bersama di awal pembelajaran. Anak-anak silakan. Ini kita akan belajar tentang hormat kepada orang tua. Itu Ibu akan menayangkan gambar dan silahkan anak-anak kita sama-sama melihat yang pertama dan gambar yang kedua. Gambar kedua. Nah, gambar yang pertama ini coba anak-anak lihat. Ini ada buat apa ini? Anak memberi salam kepada orang tua dan mencium tangannya. Anak memberi salam kepada orang tua dengan mencium tangan. Gambar ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai anak itu kita harus tahu diri. Kita harus selalu menghormati dan mengasihi, turut aturan, turut nasihat orang tua. Silahkan, ada 3 nomor soal, kita sama-sama berdiskusi dan jawaban ditulis pada lembar berikutnya, lembar yang kedua. Tulis jawaban di sini. Nanti di sini kita tulis ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, terus anggota-anggota. Sudah. Kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu. Kasih Ibu 1, 2. Kasih Ibu 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Panjang hayat, Ibu selalu merawat tanpa mengeluh. Itu sebagai anak kita harus menghormati dan menghargai mereka. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Maria yang hari ini Ibu telah melaksanakan pembelajaran berdasarkan informasi yang saya telah sampaikan lewat pertemuan kita pada hari Rabu.
Ketika saya mengamati apa yang telah dilakukan oleh ibu, nanti kemudian ibu akan mendapat hasilnya, lalu saya akan menyampaikan lagi kira-kira bagaimana dengan hasil kegiatan yang ibu laksanakan hari ini, apakah sudah punya perubahan atau belum. Untuk itu saya sebagai pimpinan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak dan shalom.